Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam semuanya. Malam hari ini kita melanjutkan materi pelajaran kita. Temanya masih tentang jangan mengasihi dunia, ya. Jangan mengasihi dunia. Saya buka slide-nya. Oke. Ya, jangan mengasihi dunia. Oke, Bapak Saudara. Puji Tuhan, ya. Jangan mengasihi dunia. Hari yang lalu sudah kita bahas ya tentang kita mulai tahu kenapa Bapak melarang kita untuk mengasihi dunia ini. Walaupun Bapak sendiri mengasihi dunia ya dengan cara mengirimkan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus untuk menebus manusia ini. Nah, Saudara, karena kita tahu bahwa dunia ini ya punya penguasa. Ya, siapa penguasa di balik sistem yang ada di dalam dunia ini? Ternyata dunia itu adalah buatannya si iblis. Ya, bedakan antara bumi dengan dunia ya. Bumi buatan Allah. Bumi miliknya Allah. Ya. Nah, dunia adalah sebuah sistem yang dibangun oleh si iblis, yang diciptakan oleh si iblis. Sejak kapan? Sejak ada manusia. Tujuannya apa? Sistem itu dibangun supaya banyak makhluk yang masuk dalam sistem itu lalu dirusak sama si iblis. Karena tujuan daripada si iblis disebut si jahat. Jadi niatnya cuma satu. Jahat, 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 dan jahat. Jadi kalau kita masuk dalam sistem yang dibuat oleh si iblis, nggak ada masa depan yang indah, nggak ada masa depan yang baik di dalamnya. Walaupun secara teknologi kita melihat semua yang dibangun di dalam dunia ini ada kemajuannya, tapi itu semua tak pernah membuat manusia lebih baik. Anda lihat ya, semakin teknologi semakin canggih, kejahatan semakin luar biasa. Ya, semuanya ya itu dipakai untuk meloloskan. Ya, kalau dulu orang itu namanya jahat itu kalau dibilang ngerampok, bobol rumah orang sekarang ya. Nah, sekarang Anda lihat ya, orang bobol bank dengan sistem. Ya, dengan sistemnya, dengan teknologi, dengan cara yang sangat mutakhir. Nah, dari mana mereka mengetahuinya dan mendapatkan trik-trik seperti itu? Dari sistem yang dibangun, yang dikembangkan oleh dunia ini yang diprakasai oleh si iblis. Jadi, boleh kita simpulkan, saudara ya. Jadi penguasa di balik sistem ini, dia selalu mengarahkan, ya, ada kecenderungan membawa semua orang yang masuk ke dalam sistem ini, sistem dunia ini, mereka cenderung untuk menjauh dari Allah, ya, lebih cenderung menjauh dari Allah. Ya, jadi iblis ini tak mau manusia ini untuk mendekat kepada Allah. Jadi dengan dibuat semakin jahat, manusia ini semakin jauh dari Allah. Ingat ketika manusia telah terperdaya oleh si iblis, Allah mencoba untuk menggapai manusia. Adam, Adam, di manakah engkau? Adamnya bagaimana? Apakah dia datang minta maaf, minta ampun kepada Tuhan? Enggak. Dia semakin lari, semakin jauh. Semakin jauh dengan Allah, manusia semakin rusak keadaannya. Ah, Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari pelajaran kita malam hari ini. Ya, lebih mudah percaya perbuatan dosa berasal dari setan. Karena semua kita pernah terikat dengan dosa. Ya, jadi sebenarnya manusia ini kalau dia menyadari, ya, mereka sebenarnya nggak mau berbuat dosa. Tapi apa yang dilakukannya selalu mengacu, selalu arahnya kepada perbuatan dosa. Kenapa, saudara? Dimulai dari kepercayaan yang diyakininya. Ya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, sekarang hatinya lebih mudah percaya akan perbuatan dosa yang berasal dari setan. Ya, daripada kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, baik melalui Roh Kudus maupun melalui hamba-hamba Tuhan yang mendapat pewahyuan daripada Dia. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya selanjutnya. Karena manusia
sudah mulai lebih percaya akan perbuatan-perbuatan dari setan dan terikat kepada dosa. Namun, bila dikatakan segala sesuatu yang dari dunia juga berasal dari setan, mudahkah Anda menerimanya? Nah, saudara, dengan kita jelaskan adanya satu tokoh di balik sistem itu, ada penguasanya, yaitu si iblis atau si setan. Jadi ini semua adalah perbuatan setan. Ketika kita memahami bahwa semuanya itu asalnya dari setan, sekarang kalau itu disodorkan, Anda diajak untuk melakukannya, apakah Anda dengan mudah untuk menerimanya atau tidak? Ya, ketika saya sampaikan tentang sistem penguasa di balik sistem yaitu setan itu, ada beberapa orang, Pak, kenapa dengar sesuatu yang ada di dunia ini kok selalu dihubung-hubungkan dengan setan? Ya, sebenarnya ini merupakan realita. Faktanya seperti itu. Yang selama ini tertutup, ada semacam selimut yang menutupinya, sehingga apa yang diciptakan setan ini seolah-olah ini adalah anugerah daripada Tuhan. Ya, nah saudara, dengan kita buka topengnya, kita tahu sekarang keberadaan faktanya seperti ini. Nah, sekarang ini membuat kita berpikir jernih. Ketika hal itu mulai ditawarkan kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara dengan mudah seperti dalam masa kebodohan dulu, ya, karena tidak tahu adanya satu penguasa di balik sistem ini, ya. Nah, sekarang setelah kita tahu ada penguasa di balik sistem ini, saya harap Bapak Ibu Saudara tidak gampang untuk menerima, ya, apa yang disodorkan oleh dunia ini. Jadi semua yang ada dalam dunia ini nggak boleh kita telan mentah-mentah, ya. Kita ambil dengan seenaknya. Ya, kemarin sudah kita bahas, ya. Apapun yang kita lakukan, ya, sekarang bukan keputusannya ini baik atau jahat. Ya, ini berguna atau tidak. Ya, tapi standarnya adalah apa yang kita lakukan ini untuk dunia dan penguasanya, atau Anda lakukan untuk Allah. Ya, walaupun hal-hal yang bersifat ada di dalam sistem ini, tapi tujuannya kemana? Mari kita lihat dulu, ya, satu ayat supaya Bapak Saudara yakin bahwa seluruh dunia ini sudah ada di bawah kuasa si jahat. Ayat yang terkenal, 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita baca sama-sama, ya. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Dengan kita belajar dalam kelas pemuridan seperti ini, akhirnya kita mengetahui kebenaran demi kebenaran yang datangnya dari Tuhan Yesus. Ya, tadi dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar ini. Ya, kebenaran apa yang harus kita tangkap? Ya, bagian A-nya tadi dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita ini berasal dari Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya. Nah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kalau belum tahu, hari ini Anda harus tahu. Kita tahu kita ini berasal dari Allah. Sedangkan dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat. Jadi mengikuti sistem dunia ini, ya, kalau Anda tidak mau pindah dalam sistem kerajaan surga, polanya Anda akan terus di bawah arus
oleh sebuah sistem ini yang dikendalikan oleh si jahat itu loh. Ya. Nah, saudara, jadi sekarang kita tahu ya bahwa dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat. Katakan kepada diri Anda sendiri, beritahu diri Anda sendiri, dengar ya, umpama ini Bu Eva ya, dengar Eva ngomong itu ya, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, mulai kasih tahu dirimu sendiri bahwa dunia ini sudah ada di bawah kuasa si jahat. Amin. Nah, saudara, kita lihat contoh-contoh ya, apa saja yang sudah terjadi, faktanya yang ada di dalam dunia ini. Contoh begini, saudara. Bila seseorang berkata bahwa urusan korupsi, urusan judi, urusan narkoba, ya, adalah hal dosa, mungkin Anda segera setuju ya. Jadi kalau saya katakan korupsi, ya, nah itu dosa ya. Oh iya Pak, judi dosa, narkoba dosa juga. Dengan cepat Anda menjawab seperti itu. Tapi saudara, bila seseorang berkecimpung dalam dunia pendidikan atau dunia hukum, dalam dunia perdagangan, dan seseorang bilang, Anda berurusan dengan setan di sana. Ya, apakah Anda mampu menerimanya? Ya, mungkin Anda tak mampu menerimanya, bukan? Kalau tentang korupsi, tentang judi, tentang narkoba, ya, perbuatan-perbuatan yang Anda bilang jahat itu, lalu saya bilang, itu dosa ya? Oh iya Pak, itu dosa. Tapi kalau saya bilang, pendidikan, hukum, perdagangan, itu Anda berurusan dengan setan loh. Banyak orang nggak bisa terima. Nah, tapi ayat tadi kan mengatakan bahwa semua yang ada di dalam dunia ini sekarang ada di dalam kuasa, ada di dalam kendali, ada di dalam kontrolnya. Kontrolnya siapa? Si jahat. Amin. Pendidikan ada di dalam dunia nggak? Ada. Hukum ada. Perdagangan ada di situ. Ada di dalam sistem dunia ini. Jadi kalau saya katakan bahwa itu ada di dalam kontrolnya si setan, itu bukan berlebihan dong. Tapi karena logika kita ini, ya, selalu hanya melihat ya pertimbangan norma. Oh, kalau nyolong, korupsi, ya, narkoba, ngerampok, memperkosa, itu dosa. Tapi pendidikan, hukum ya enggak lah Pak. Nah saudara, kita lihat, mana ada hukum yang benar. Ya, kita kadang-kadang kan gemes. Yang salah malah dipenjara, yang benar, yang salah malah dibebaskan. Yang benar malah dipenjara, betul? Nah, dulu zamannya Om Ahok, kalau macam itu ya, gemes banget, betul nggak ya? Nah, hasil pertimbangan hukum bisa dimainkan seperti itu. Ada kelicikannya. Ya, itu sifat siapa? Pengaruh dari siapa? Kontrol dari siapa? Betul nggak? Nah, perdagangan. Sekarang segala sesuatu bisa dimanipulasi, bisa dipermainkan. Namanya minyak aja bisa ngumpet loh. Gak tahu kemana. Tahu-tahu melimpah. Harganya 46.000. Wah, kaget saya. Tadi baru nganter istri ya ke supermarket ya. Dibilang harganya sudah normal. Tapi saya lihat labelnya 46.000. Lah, saya tanya sama orangnya, ini harga normal atau gimana? Iya Pak, normal. Dari 28.000 jadi 46.000 dibilang normal. Mencekik luar biasa ya. Lah saudara, nggak ngerti saudara. Kita bingung sendiri kan. Mau nyalain siapa? Kadang-kadang nggak ngerti. Perdagangan seperti itu. Ya tahu nggak? Udah dikontrol. Ya.
Nah, saya nggak ngomong yang ngontrol itu setan, bukan gitu ya. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka itu dipakai oleh setan untuk menyusahkan banyak orang, membuat bingung banyak orang juga. Amin. Ya, sampai saya bilang sama petugas di sana, bukan saya nggak bisa beli, bilang gitu. Cuma rasanya kok aneh dan sebagainya gitu ya. Nah, kebetulan hari ini saya membahas tentang ini, dan saya pakai buat contoh Bapak Ibu Saudara. Nggak percaya, ke supermarket aja sana ya. Minyaknya banyak, harganya 46.000 2 liter ya. Pak Gideon tuh ada aja. Ya nggak tahu tadi kenapa istri saya tahu ngajak belanja. Dan di situ ada contoh real tentang perdagangan, belum yang lainnya. Betul nggak? Ya. Nah, saudara, macam-macam loh saudara ya. Sampai namanya virus aja dibilang virus siluman, betul nggak? Saya nggak ngerti tuh. Ya enggak lah. Siluman bagaimana? Ya, siluman itu apa? Itu enggak lah. Siluman itu abstrak, nggak bisa diprediksi, nggak bisa dideteksi, gitu kan? Nah, siapa yang mengendalikan semuanya itu? Itu semua perkara-perkara yang sedang terjadi di balik, di dalam sistem yang namanya dunia ini loh. Lambat laun, saudara, Anda akan mengerti kenapa begitu, dan Anda nggak akan kaget. Saya cuma kaget harganya saja, tapi saya nggak kaget keadaannya, karena saya sudah mengerti semuanya itu ada di dalam satu kontrol, ya, penguasa di balik sistem ini. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya berikutnya. Nah, dunia dengan sistemnya selalu membuat apa yang semula dikerjakan oleh Allah untuk kepentingannya pada mulanya akan selalu menjauh dari tujuan semula dan menjauh dari Dia. Ini yang lebih bahaya lagi, saudara. Ya, jadi dunia ini akan menarik semua manusia ini untuk menjauh daripada Allah. Dan kita tahu apa dampaknya, apa akibatnya kalau orang menjauh daripada Allah. Ya, hidupnya tidak akan semakin baik. Nah, saudara, dalam dunia politik kita lihat ya, contoh di dalam Alkitab ya. Kita lihat bangsa Israel. Yang semula bangsa Israel ini mengenal pemerintahan secara teokratis. Artinya apa? Allah sendiri yang memimpin bangsa itu. Ya. Allah sendiri menjadi raja mereka. Suatu saat bangsa Israel ini meminta diberi raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara, ada kecenderungan, ada perubahan keinginan. Ya. Jadi apa kurangnya ketika Allah itu memimpin bangsa Israel itu? Anda lihat, 40 tahun ada di padang gurun, nggak ada kekurangan sedikit pun. Setiap hari disuplai oleh surga dengan roti dari surga. Kalau mereka minta daging, kasih burung puyuh. Dan luar biasanya, protection dari pada Allah itu terjadi kepada mereka semuanya. Ya, mereka nggak ada yang sakit, nggak ada yang batuk, nggak ada yang flu, betul nggak ya? Bahkan pakaian-pakaian yang digunakan itu nggak ada yang rusak. Sepatunya buat jalan selama 40 tahun itu nggak terkikis, nggak habis. Ya, nah coba Bapak Ibu Saudara ya, nah, kalau punya sepatu gitu Anda pakai tiap hari jalan segala macam, nanti lama-lama kan miring gitu alasnya gitu ya, lama-lama terkikis habis ya. Nah nanti kalau hujan ya itu jalannya becek atau gitu, nanti kaki Anda ngerembes gitu, karena apa? Semakin tipis dan sebagainya. Alkitab mengatakan kasut mereka tidak ada yang rusak. Pimpinan Allah begitu luar biasa. Protection-nya begitu luar biasa. Bangsa ini dibedakan dari bangsa-bangsa yang lainnya. Karena memang tujuan Allah adalah supaya bangsa-bangsa itu melihat keperkasaan dan kekuasaan Allah. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang memimpin bangsa ini. Ya, tapi saudara, bangsa ini tertarik dengan bangsa-bangsa yang lainnya.
Mereka punya raja. Aku kok enggak? Kami kok tidak? Lalu zaman Samuel, mereka meminta raja. Ya, awalnya Samuel merasa tersinggung ya, karena pada waktu itu memang pemerintahan dijalankan secara teokratis, tapi Tuhan memilih seseorang untuk menjadi wakilnya, seorang imam, ya. Boleh bilang ada imamnya di situ. Lah kala itu adalah Samuel yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi imam di bangsa Israel itu. Mereka ketika Samuel sudah menjadi tua, ya, lalu bangsa ini berkata kepada Samuel, ya, anak-anakmu kayak nggak ada yang hidupnya seperti engkau, ya, berikan kami seorang raja. Samuel sedih. Lalu Tuhan mulai menghibur Samuel. Samuel, bukan kamu yang ditolak, tapi aku yang ditolak. Itu statement, itu perkataan Allah kepada Samuel. Bukan Samuel dan keluarganya yang ditolak. Tapi sebenarnya ketika bangsa Israel itu meminta seorang raja, dia telah menolak pimpinan Allah. Dia mau mengubah pemerintahan secara teokratis itu. Mereka mau hidup dengan cara yang sama seperti bangsa-bangsa yang lainnya. Ya, nah, saudara, kita lihat ayatnya di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 14. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang raja untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, saudara, bangsa ini meminta seorang raja, alasannya apa? Seperti pada segala bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, saudara, ketika bangsa ini dipimpin oleh Allah, mereka adalah bangsa yang spesial. Allah memimpin dengan caranya. Allah memimpin dengan sistemnya. Sistem kerajaan surga. Ya. Ketika mereka menginginkan kepemimpinan seperti bangsa-bangsa yang lain, artinya apa? Mereka mencemplungkan diri ya kepada satu sistem, yaitu sistem dunia. Nah, di dunia ini sistemnya salah satunya apa? Harus ada seorang pemimpin manusia. Ya. Nah, kalau kita tahu nanti ini akan menuju kepada puncak daripada sebuah peristiwa, yaitu munculnya sebuah tokoh yang mampu mempersatukan seluruh dunia ini, dan kita tahu siapa itu. Itu adalah Antikristus. Ya. Jadi itu cikal bakalnya, benih-benihnya. Sekarang semua membangun, harus ada pemimpin, harus ada pemimpin. Nanti ada pemimpin yang diakui secara universal, ya, yaitu seorang yang disebut Antikris nanti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang diminta oleh bangsa itu, hasilnya kita lihat dulu ya. Nah, pada waktu itu, lalu Samuel membuang undi. Lalu didapati seseorang namanya Saul. Ya, Saul terpilih menjadi seorang raja. Wah, bangsa Israel senang. Aku sudah kayak mirip dengan bangsa-bangsa yang lain ini. Ya, punya seorang raja. Tapi raja yang dipilih, yang dianggap baik, yang dianggap mumpuni, yang dianggap cakep untuk memimpin itu, satu kali dia melanggar perintah Allah. Ya, Saul melanggar perintah Allah. Kapan itu terjadinya? Ya. Nah, namun ketika Saul yang dipilih berdasarkan kemauan rakyat kemudian menjauh dari perintah-perintah Allah, ia harus digantikan orang menurut pilihan Allah, yaitu Daud. Nah, saudara, jadi semua apa yang dipilih seperti dunia ini, itu nggak ada yang beres, nggak ada yang benar. Akhirnya Tuhan sendiri ya datang kepada Samuel, pecat itu Saul.
ya, nanti aku sendiri yang akan memilih seseorang, ya, untuk menjadi rajanya. Lalu Tuhan memilih dari anaknya Isai, ya, dari anak-anaknya Isai itu terpilihlah yang si bontot, yang paling bungsu, ya, yang masih kemerah-merahan tuh. Nah, Daud akhirnya dipilih oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, ada contoh saudara ya dalam Alkitab. Ada pula orang-orang seperti yang seperti gambarkan oleh Tuhan ya sebagai pedagang mutiara yang menjual semua hartanya untuk sebuah mutiara yang elok. Nah, ini orang yang bijaksana. Ketika dia harus memilih, menentukan sebuah pilihan, dia mau ikut dunia atau ikut Tuhan. Dia mau berkecimpung dalam sistem dunia ini atau masuk dalam sistemnya Allah. Tuhan memberikan perumpamaan. Ada seorang pedagang mutiara. Satu kali dia menemukan mutiara yang begitu indah. Ya. Lalu apa yang dikatakan? Yang dilakukan oleh pedagang itu. Dia jual seluruh hartanya ya untuk membeli mutiara yang indah itu. Saudara, setelah kita bisa mempertimbangkan mana yang lebih baik, sistem dunia atau sistem kerajaan Allah. Kalau Anda harus memilih, berapapun harus Anda bayar. Anda rela nggak membayar? Walau harus menguras seluruh harta Anda, seluruh energi Anda, seluruh kemampuan Anda, ya, lalu Anda boleh masuk untuk memiliki hidup di dalam kerajaan surga itu. Nah, saudara, sekarang ini pilihan kepada kita. Memang ketika orang memilih hidup dalam kerajaan surga, dunia membenci Anda. Fasilitas-fasilitas, akses-akses Anda, ya, untuk Anda lancar di dalam sistem dunia ini nanti akan terblokir semuanya. Kenapa? Mereka nggak bisa bersahabat dengan Anda. Karena dunia penuh dengan tipu muslihatnya. Ketika Anda menjadi pedagang yang jujur, ya, Anda akan dimusuhi oleh pedagang-pedagang yang lainnya, bukan? Kalau kamu jujur, kamu untung apa? Ya, kalau kita nggak licik, kalau kita nggak curang, kita nggak kaya nanti. Ya, ketika Anda mulai hidup jujur, itu nggak ya? Anda seorang pedagang yang jujur, pasti mereka akan menjauhi Anda, betul? Kenapa? Anda dianggap nggak berguna. Anda dianggap nggak berarti. Apa yang Anda lakukan itu diprediksi atau dianggap satu pekerjaan yang tak pernah menghasilkan keuntungan sedikit pun. Nah, saudara, tapi pilihan ini harus berani kita ambil. Hidup ala kerajaan surga. Ya. Walaupun Anda hidup di dunia ini. Paulus berkata begini, memang kami masih ada di dalam dunia ini. Tapi senjata-senjata yang kami gunakan bukan senjata duniawi. Tapi senjata rohani. Amin. Nah, begitu juga kalau Bapak Ibu Saudara ya sekarang ada di dalam sistem kerajaan surga ini, walaupun Anda masih hidup di dalam dunia ini, cara kerjanya harus seperti ya sistem dan cara kerja dari kerajaan surga tersebut. Amin. Nah, saudara, ayatnya yang diperumpamakan Tuhan Yesus ini bisa kita lihat dalam Matius pasal 13 ayat 45 sampai ayat yang ke-46. Amin. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara itu, ya. Lalu membeli mutiara itu. Nah, saudara, Allah Bapak berkata begini.
yakni orang-orang yang bergerak dalam dunia bisnis dan menyerahkan seluruh kekayaannya untuk mendanai pelayanan pemberitaan kerajaan surga. Namun, setelah pemilik perusahaan itu meninggal, dengan cepat perusahaannya kembali menjadi perusahaan ya dagang duniawi biasa saja ya. Nah, saudara, ada satu perusahaan ya, tadi gambarnya itu Colgate ya. Nah, kalau Anda lihat Colgate itu awalnya ya, dia adalah orang yang mengerti sebuah sistem ya. Dia mau hidup seperti sistem yang dibangun oleh Allah walaupun dalam dunia bisnis itu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ya, pemilik atau pendiri Colgate ini dia luar biasa. Ya, sampai akhirnya karena dia melakukan bisnisnya dengan takut akan Tuhan, menggunakan sistem kerajaan surga itu, Tuhan memberkatinya luar biasa. Ya, ketika dia diberkati luar biasa, dia tidak mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Dari hasil keuntungannya itu, dia banyak membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, awalnya secara umum kalau orang Kristen kan dia harus wajib untuk memotong semua income ya, pendapatannya itu 10% ya, itu adalah miliknya Tuhan. Tapi Colgate ya, dia tidak puas hanya memberi 10%. Dia naik menjadi 20%. Ya, lambat laun dia tambahin lagi 25%, 30%, 40%, sampai akhirnya 90%. Dan dia hidup hanya dari 10% saja. Tapi walaupun dia hidup dari 10% dari apa yang dihasilkan itu, hidupnya bukan miskin. Ya, dia tetap hidup layaknya orang kaya, saudara. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, apa yang kita lakukan berbeda dengan orang dunia. Orang dunia mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Tapi Colgate ini, ya, dia bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Dia nggak membangun kerajaan untuk dirinya sendiri di dunia ini. Tapi semua yang dia hasilkan ini sekarang digunakan untuk memperlebar pekerjaan Allah di muka bumi ini. Nah, kembali kepada tujuannya ya. Bukan masalah baik dan jahat. Bukan masalah berguna atau tidak. Tapi persoalannya, apa yang sedang Anda kerjakan itu, tujuannya kemana? Untuk Tuhan atau mendukung proyeknya si penguasa di balik dunia ini? Nah, saudara, saya tidak ngomong masalah pemberiannya. Tapi ini contoh, ya. Orang yang mengerti, dia lakukan semuanya, dia bisa menghasilkan yang luar biasa di dalam bisnisnya, menjadi orang yang sukses. Semua itu dilakukan untuk siapa? Bisa dilihat hasilnya kemana arahnya. Ya, 90% diberikan untuk Tuhan. Jadi dibalik ya. Kalau normalnya 10% untuk Tuhan, 90% untuk Anda. Ya. Nah, saudara, itu aja kadang-kadang 10% masih dikorupsi, itu enggak. Ya, nah, saudara, Colgate ini beda. Dia ambil 10% untuk dirinya, 90% untuk Tuhan. Keren ya. Saya harap Bapak Saudara mulai meneladani. Ya, tingkatkan. Itu sebagai wujudnya aja. Anda bekerja untuk siapa sih? Ada beberapa orang lagi getol-getolnya cari pekerjaan. Lalu mendapat pekerjaan. Ya, pekerjaannya dapat bagus, gajinya luar biasa. Lalu saya tanya, kamu bekerja seperti ini karena dia orang yang rajin sampai kadang-kadang lembur juga ini dan itu. Wah, saudara ya. Nah, akhirnya saya tanya, kamu kerja untuk siapa sebenarnya? Ya, untuk keluargaku. Ujung-ujungnya selalu ada ku itu loh. Keluargaku, untuk anakku,
untuk istriku. ku. Nah, saudara, kita mulai lihat. Ya, apa yang dibangun di dalam kerajaan Allah? Prinsipnya adalah dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari dia, oleh dia, kepada dia. Amin. Nah, saudara, kita mulai bisa katakan, Tuhan, apapun yang aku lakukan, aku mau tujuannya adalah untuk kemuliaan namamu. Termasuk hasilnya juga untuk kemuliaan namamu, untuk memperlebar kerajaanmu, Tuhan. Nah, nanti Tuhan sendiri yang akan mengatur tentang kebutuhan Anda. Ya, ketika Anda berani berkata seperti itu, Anda bukan sedang berkata kepada seorang pribadi, Tuhan itu bukan pribadi yang rakus. Tuhan itu bukan pribadi yang serakah. Tuhan itu bukan pribadi yang kejam. Amin. Dia tahu berapa yang Anda butuhkan. Tuhan tahu berapa yang Anda perlukan. Amin. Jadi Tuhan itu tidak mengambil semena-mena apa yang Anda punya, tidak. Walaupun Anda serahkan seluruhnya, hasil yang Anda kerjakan itu untuk Tuhan. Ya. Nanti Tuhan akan atur. Tapi Anda tidak merasa memilikinya lagi karena sudah Anda serahkan kepada Tuhan, bukan? Tuhan yang akan memelihara hidup Anda, walaupun dari income Anda. Betul nggak? Ngerti maksud saya ya? Anda bekerja, Anda dapat hasilnya. Tapi itu bukan milikmu lagi. Karena telah Anda serahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ya, Bu Hester Utomo, ini ya dapat mungkin dapat 100 juta sebulan, ya. Wah, ya tahu. Nah, terus kebutuhannya, nah, butuh 20-30 juta, ya. Nah, Tuhan bilang 30 juta buat kamu nih. Ya, pas ada nih, ya, kebutuhan yang lebih besar lagi, sampai 60-70 juta, Mama, harus urus ini, urus itu. Tuhan nanti bilang 70 juta buat kamu, betul nggak ya? Tuhan yang memberi. Karena apa? 100 juta itu sudah Anda serahkan kepada Tuhan. Dia akan suruh pakai nih, ya. Jadi mulai belajar ya, punya manajemen dalam keuangan. Saya mulai mendisiplin, ya. Jadi saya punya 3 amplop. Ya, 3 amplop ini saran saya kepada beberapa orang yang minta nasihat, ya, kan bocor terus, kurang terus dan sebagainya. Nah, saya tahu kalau dia mengalami banyak kekurangan, kebocoran dalam perekonomian, ini pasti nggak tertib nih. Ya, yang saya cek pertama apa? Tentang persepuluhannya. Gimana? Bayar persepuluhan atau tidak? Kenapa? Itu testing. Tuhan itu nggak butuh duit Anda. Tapi Tuhan itu mau melihat ketaatan Anda, bukan? Nilai ketaatan itulah yang Tuhan ingin lihat di dalam hidup Anda. Bukan duitnya. Banyak orang kan berpikir bisa membantu Tuhan dengan persepuluhannya gitu loh. Enggak. Ya, langit, bumi, dan segala isinya itu tetap miliknya Tuhan. Kalau gereja Tuhan ini, ya, gereja miliknya Tuhan di muka bumi ini sedang butuh dana, ya. Tuhan bisa pakai cara apa saja. Dia ubah satu gunung jadi emas semuanya, betul nggak ya? Pendetanya suruh pukul gunung itu aja, tuh, pecah berapa kilo aja suruh jual. Udah cukup itu bangun satu gereja. Betul nggak? Ya, bagi Tuhan itu gampang sebenarnya. Petrus ya dengan murid-muridnya ketika ditagih pajak aja, suruh mancing. Mulut ikan pertama dibuka, ada koinnya. Amin. Loh. Banyak orang kadang-kadang berpikir, betul gak? Dia menolong Tuhan, membantu Tuhan dengan keuangannya sampai seperti itu. Enggak. Sebenarnya semua itu hanya testing.
Dia mau melihat nilai ketaatan Anda itu loh. Dimulai dari 10%. Sampai akhirnya Tuhan bilang, 10% itu adalah milikku. Nah, ya, kalau sudah dikatakan miliknya Tuhan, jangan diambil. Yang mengambil dari 10% disebut pencuri, disebut penipu. Ya, kenapa? Memakai ya uang yang bukan miliknya. Itu miliknya Tuhan. Amin. Jadi Tuhan pengen tahu ya, ketaatan kita. Nah, ada beberapa orang yang minta nasihat, saya nasihatin. Coba gini ya, sediakan 3 amplop, ya, 3 amplop atau kotak terserah, ya. Nah, amplop yang pertama tulis persepuluhan. Jadi ketika Anda menerima gaji, langsung hitung berkatmu satu-satu, ya. Ingat persepuluhan, janganlah lupa. Nah, dihitung. Kalau 10 juta, persepuluhannya berapa? Cetial. 1 juta. Nah, 1 juta itu diabsingkirkan, dipisahkan, masukin ke amplop namanya persepuluhan. Kapan harus diserahkan? Itu nanti nunggu pimpinan Tuhan. Ya, Roh Kudus akan menggerakkan kemana Anda memberikan persepuluhan itu. Ya, nggak harus ke gereja. Amin. Karena itu miliknya Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan mengatur kemana arahnya. Ya, nah 1/10 itu taruh di situ. Lalu amplop yang kedua, tulis di amplop yang kedua itu, ya, diberi tulisan roti. Benih dulu, ya, benih. Nah, benih. Nah, amplop yang ketiga itu roti. Jadi amplop pertama persepuluhan, amplop yang kedua adalah benih, amplop yang ketiga adalah roti. Nah, setelah Anda sisihkan 10% masuk di amplop persepuluhan tadi, Anda sekarang pegang 90% ya. 90% itu Anda angkat lagi di hadapan Tuhan. Anda tanya, Tuhan, atau Bapak, atau Roh Kudus, terserah, ya. Anda tanya nih kepada keluarga Elohim, 90% ini yang ada di tanganku ini, rotinya berapa, benihnya berapa. Nah, benihnya berapa? Harus. Nanti kalau Tuhan bilang, ya, potong segini. Itu untuk benih. Kenapa Tuhan suruh mengambil untuk benih? Karena Tuhan sudah punya rencana. Ada plan di depannya. Sebentar lagi kamu akan menemukan sebuah ladang di depanmu. Ya. Nah, ladang itu kapasitasnya gitu, sesuai dengan benih yang Tuhan sudah perintahkan tadi. Sisanya roti. Roti untuk apa? Untuk dimakan. Nah, yang roti itu boleh Anda gunakan. Boleh buat makan bakmi, kue tiaw, ya. Buat beli apa-apa. Nah, itu roti namanya. Ya. Nah, saudara, mulai ini didisiplin seperti itu. Nah, saudara, dengan kita mulai mengerti, ya, kita menjadi orang yang tidak tamak, nggak rakus. Ya, roti yang Tuhan izinkan untuk Anda gunakan, itu akan tepat persis seperti apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup Anda. Ya, nah, sisanya Anda bisa pakai untuk menabur benihnya itu. Nah, saudara, jadi ada sebuah sistem yang dibangun dalam kerajaan surga. Ya, seperti Colgate ini, saya percaya ini, dia bukan sembarang untuk melakukannya itu. Roh Kudus memimpin pemilik perusahaan Colgate ini untuk melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena Colgate, ya, dia tidak lagi ada di daerah kurungan
ya, sistem dunia ini. Ya. Dia bekerja menurut corak kerajaan surga. Keluar dari sistem dunia. Ya, keluar dari sistem dunia. Amin. Lah, saudara, kenapa? Ya, orang-orang nggak bisa menciptakan hal seperti itu. Karena, ya, hal seperti ini nggak bisa instan sifatnya. Contoh Colgate ini. Walaupun bapaknya itu begitu takut akan Tuhan, begitu mengasihi akan Tuhan, ketika perusahaan itu ya sekarang dipegang oleh anak-anaknya nggak seperti bapaknya, saudara. Ya, melakukan sampai 90% dari apa yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Tidak ada orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan yang otomatis nantinya melahirkan anak-anak yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan sendirinya. Anak-anak itu harus mengalami perjumpaan pribadi sendiri dengan Tuhan. Baru ia dapat mengarahkan hidupnya untuk Tuhan sendiri. Amin. Nah, saudara, arahkan anak-anak Anda untuk punya pengalaman dengan Tuhan. Jangan terlalu mendoktrin anak. Ya. Anak itu harus punya pengalaman dengan Tuhan. Bawa dia. Ya. Kadang-kadang kita harus tega-tega sedikit. Ketika kita melihat anak kita sedang dididik oleh Tuhan. Sedang diarahkan oleh Tuhan. Ketika dia mampu untuk memahami apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupannya, anakmu akan semakin matang. Ya, kenapa? Dia mengerti bukan karena Anda beritahu. Dia mengerti karena dia mengalaminya. Pengalaman, ya, pengertian hasil daripada sebuah pengalaman itu jauh lebih akurat, jauh lebih permanen, ya, jauh lebih menguntungkan dan bermanfaat dibanding Anda cecar terus dengan ancaman-ancaman. Awas ya, awas ya. Nah, ketika dia melakukannya, nanti beda hatinya, ya. Orang yang mengerti karena diancam, dikasih tahu terus gini, ya mungkin, ya dia melakukannya karena gengsi. Kalau aku tidak melakukannya, nanti apa kata dunia? Apa kata orang? Tidak enggak? Atau mungkin karena takut Anda marahin. Akhirnya dia melakukannya. Jadi apa yang dilakukan itu tidak tulus keluar dari hatinya. Tapi pengertian yang didapat dari hasil pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu nanti beda, saudara. Dia melakukannya bukan karena takut kepada manusia. Bukan karena takut kepada orang tuanya. Tapi karena apa? Dia mengerti cara Tuhan bekerja. Ya, dia pernah mengalaminya dengan Tuhan. Dan itu mahal harganya. Pengalaman dengan Tuhan itu. Nah, saudara, saya harap Bapak Ibu Saudara sendiri sebelum mengarahkan anak-anak kita ya sampai mengalami pengalaman dengan Tuhan. Anda harus punya pengalaman dengan Tuhan juga. Pengalaman dididik oleh Tuhan. Amin. Nah, caranya gimana? Keluar dari sistem dunia. Ada di dalam sistem kerajaan surga itu. Kalau Anda terus berkecimpung mengikuti sistem dunia ini, Anda tak pernah punya pengalaman dipimpin oleh Tuhan. Orang-orang yang dipimpin Tuhan adalah mereka yang ada di dalam sistem yang dibangun oleh Tuhan itu. Amin. Nah, saudara, kita lanjutkan ya. Tetapi ya, kecanggihan bisnis dan organisasi yang efisien dapat bertumbuh dengan sendirinya. Ya. Generasi pertama yang memulai bisnis itu dapat menundukkan seluruh sistem ke arah kepentingan Tuhan. Tetapi generasi berikutnya akan kehilangan pengaruh itu dan perusahaan akan meluncur ke arah duniawi. Berbicara tentang pertanian, ya. Setelah tanah dikutuk Tuhan karena dosa manusia, tumbuhlah duri dan onak dengan segera. Manusia mengalami banyak kesusahan
dan kekecewaan dari tanah itu. Nah, banjir zaman Nuh memberi permulaan baru di atas bumi. Tetapi dengan segera tercatat bahwa setelah Nuh mulai menanam anggur, ia lalu mabuk dan telanjang di kemahnya. Ya, dengan cepat bumi ini mengalami kemerosotan karena kecenderungan manusia itu, ya, kecenderungan manusianya. Nah, kutuk di atas bumi membuat cenderung melakukan hal-hal yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Perkara pendidikan, Paulus menggolongkan semua pendidikan yang diperolehnya sebagai yang dibuangnya demi memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Nah, tadi diambil contoh Nuh, ya. Nuh itu didapati oleh Tuhan sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Makanya Nuh nggak ikut dihukum dengan air bah itu. Ya. Nah, saudara, ketika dia keluar dari kapal, 8 orang itu selamat. Ya, 8 orang itu selamat. Lalu Nuh mulai menanam. Dia tanam anggur, ya. Nah, saudara, setelah dia menanam anggur, terjadi sebuah insiden, ya, di mana ya terjadi perkawinan sumbang, ya. Anak-anaknya itu berpikir, ya, di sini nih, ya. Oh, sorry, ya. Dia kan punya 3 anak, sorry, ya. Dia punya 3 anak, ya. Jadi dia punya 3 anak. Nah, 3 anak ini, ya, laki-laki ini, satu hari ketika mereka habis panen, ya, Nuh itu ngicipin anggur. Ngicipin bukan 1 buah gitu, ngicipin mungkin sampai 1 karung kali. Sampai akhirnya kepanasan, lu mabok gitu ya. Loh, saking panasnya dulu belum ada AC gitu ya. Dia masuk ke kemahnya, dia buka seluruh bajunya. Gitu. Nah, orang dulu kan bajunya kayak jubah begitu ya. Kayak jubah gitu dibuka ya semuanya kebuka semuanya, ya. Nah, saudara. Nah, anaknya yang bungsu. Siapa anaknya bungsu? Yang bungsu dari Nuh itu. Nuh itu kan punya 3 anak ya. Nah, Alkitab memang menulis anaknya Nuh itu adalah Sem, ya, Ham, dan Yafet. Betul enggak? Nah, dengan penulisan seperti itu, Anda mengira yang bungsu siapa? Yafet ya? Enggak, saudara. Yang bungsu itu Ham sebenarnya. Jadi kita boleh menyebut lebih bagus lagi ya, supaya kita tahu siapa yang bungsu. Jadi anak Nuh itu 3, Sem, Yafet, dan Ham. Bukan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, supaya apa? Anda bisa mengerti siapa yang bungsu. Yang bungsu Ham. Ya. Nah, saudara, satu kali namanya anak bungsu. Anak bungsu itu kadang-kadang kan sedikit kolokan gitu ya. Nah, karena kolokannya kadang-kadang aturannya nggak ada. Ya, suka selonong boy gitu ya. Nah, kalau kakak-kakaknya ini, koko-kokonya itu kalau mau masuk rumah gitu, dia ketok-ketok dulu. Tok-tok, wow, gitu ya. Permisi ya. Tapi si bungsu itu nggak. Selonong boy aja. Gitu loh. Nggak permisi, tahu-tahu udah ada di situ gitu ya. Nah, biasanya kalau anak bungsu dianggap lucu ya. lucu, begitu ya. Nah, Anda ngerti ya maksud saya? Jadi kalau Anda punya anak kadang-kadang kan gitu. Anak bungsu itu Anda dibiarin aja walaupun nggak udah melanggar aturan, nggak ada etikanya, malah dianggap lucu. Itulah yang terjadi ya kepada Ham. Karena mungkin dia ya jarang permisi kali ya. Dia tahu-tahu nyelonong gitu loh. Masuk ke kemah bapaknya. Nah, di situ bapaknya sedang kepanasan, buka baju, kelihatan auratnya. Kita tahu ya, ada dalam Alkitab, nggak boleh melihat atau menunjukkan aurat itu kejijikan, itu kenajisan. Nggak boleh. Nah, di situ si Ham melihat aurat bapaknya. Ya, bukannya minta maaf atau apa segala macam, dengan cekikian gitu ya, dia datang ke kokonya, ke Yafet dan apa? Sem, gitu.
Dia datang loh. Kak. Papi, kenapa? Di dalam kemah, nggak pakai baju. Dengan bangganya dia mempersembahkan hasil penglihatannya. Papi, di dalam kamar, ya di dalam ruangan, nggak pakai baju. Gitu ya. Kakaknya, dua kakaknya itu langsung pucat pasi. Gitu. Ditanya, terus kamu lihat? Iya, bukan hanya lihat, gua pelototin pula. Nah saudara, si Ham ini saudara, kakaknya bilang gitu, ini ya, terjadi apa? Pelanggaran. Amin. Pelanggaran. Walaupun nggak disengaja. Ketidakmengertian. Dengar, kurangnya pendidikan. Akhirnya terjadi pelanggaran. Setiap ada pelanggaran, di situ iblis punya kans, punya kesempatan, punya peluang untuk apa? Untuk menggocoh manusia. Amin. Nah, ingat ya, kadang-kadang nih, dalam setiap peristiwa, kalau saya konseling beberapa orang, kalau dia bilang, Pak, kenapa ada masalah di dalam keluarga saya? Di mana saya harus memulai untuk mendoakan atau menyelesaikan masalah dari orang keluarga tersebut? Saya coba cari pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh keluarga ini, sehingga iblis bisa intervensi masuk ke dalam keluarga itu. Salahnya apa? Saya coba tanya, apa yang terjadi selama ini? Apa yang kamu lakukan? Betul nggak ya? Nah, dari apa yang diceritakan mungkin saya bisa menangkap ada kekeliruan atau tidak. Dia melanggar firman atau tidak. Dia mendukakan Roh Kudus atau tidak. Ya, nah saudara, dari di mana ada pelanggaran, di situ iblis siap atau bisa intervensi kepada manusia itu. Nah saudara, mulai saat itu manusia terus ya dipengaruhi oleh si iblis. Nah, dari Ham itu akhirnya melahirkan namanya Tubal dulu. Yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Pembuat senjata, penemu. Ya. Nah, teknologi kalau sekarang ya itu ditemukan oleh bapak leluhurnya namanya Ham. Ide gagasannya selalu kepada yang modern. Dan arahnya kepada dunia. Apa yang dibangun oleh dunia itu. Ya, saudara, kalau Anda tahu, ya, ketika mereka mendirikan Menara Babel, dari mana arahnya? Selalu mau menentang Allah. Menyamai Allah. Keinginannya sampai Allah sendiri berkata, mari kita turun untuk mengacaukan mereka itu. Nah, itu semua keturunan daripada Ham itu. Nanti Anda lihat sendiri ya, kalau saya ceritakan sedetail itu mungkin nggak cukup waktunya. Tapi paling tidak, ya dari orang yang benar, ya akhirnya ada kekeliruan dari anaknya. Sehingga membuat manusia itu jatuh kembali kepada sistem. Ya, nah sebenarnya Allah ini telah membuat sesuatu yang baru ketika bumi itu dipenuhi dengan air itu. Nah besok kita akan membahas tentang dunia di bawah airnya. Ya, tentang Nuhnya sendiri. Jadi malam hari ini saya mau memberitahu kepada Bapak Saudara bahwa kecenderungan sistem dunia ini menarik orang untuk jauh daripada Allah. Ide gagasannya walaupun modern, walaupun canggih, itu semuanya akan menentang Allah ujung-ujungnya. Nah saudara, sekarang kita mulai belajar bagaimana terlepas dari dunia ini. Kita contoh satu orang, namanya Paulus. Paulus ini berkata dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Ya. Tetapi apa yang dahulu, ya, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu
ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Paulus, ya, dia dulu orang yang menekunin dunia pendidikan. Jadi muridnya Gamaliel, sampai jadi ahli Taurat. Ya, nah saudara, dia dapat gelar doktor dan sebagainya. Nah, tapi sejak dia menerima Yesus, dia tinggalkan semuanya itu. Dia anggap sampah, dia tidak sentuh lagi, dia memulai hidup baru. Ada di dalam sistem yang dibangun oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Nah saudara, kenyataannya sekarang, banyak sekolah-sekolah di barat, ya, di negara barat, dan juga sekolah-sekolah misi di negeri timur, dimulai oleh orang-orang Kristen. Tujuannya dengan niat mendidik orang-orang percaya di bawah pengaruh kekristenan. Tetapi setelah para pendiri itu meninggal dengan cepat, institusi itu meluncur menjadi sekolah-sekolah sekuler kembali, ya. Ada sekolah-sekolah Kristen atau Katolik gitu ya, yang dulunya itu tujuannya adalah untuk menolong, ya. Nah, semuanya ada yang sampai gratis, sampai gitu dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya karena sudah maju dan sebagainya, harganya sampai mencekik leher. Sudah berubah, ya, berubah total. Ya, ada beberapa orang yang cerita, ya, dengan mereka sekolah di sekolah Kristen gitu ya. Dulu padahal nggak begini loh awalnya. Misi gereja mendirikan sekolah ini adalah supaya orang banyak mengenal Kristus. Tapi sekarang sudah bersaing menjadi sekolah yang sifatnya sekuler. Standarnya internasional. Enggak loh. Wah, kalau dengar bayar SPP-nya itu, wah, itu buat makan 3 bulan. Masih ada kembaliannya, masih sisa. Saudara, mahal-mahal sekali ya. Dan tujuannya, kasihnya udah nggak ada lagi. Walaupun namanya itu ya, pengharapan dan kasihnya udah hilang juga. Walaupun namanya iman, pengharapan dan kasihnya udah nggak ada. yang ada apa? Yang penting gitu loh. Sekolahan ini semakin megah, ya. Nah, maju duit terus yang ini. Jadi sudah beda, ya. Tujuannya sudah beda. Meluncur, nggak beda dengan orang dunia. Amin. Nah, sekarang ya, ada pertanyaan nih. Andai kata ya, Anda ditanya, apa pekerjaan Anda sekarang? Ya. Mungkin Anda menjawab, oh, saya bekerja di bidang kesehatan. Tentu Anda tak ada perasaan lain selain merasa sedikit bangga karena sifat dari pekerjaan itu yang mulia. Amin. Nah, saudara, nggak ada orang yang berani menghina dokter gitu, nggak ada, ya. Wah, pekerjaan dokter itu sangat dihormati, luar biasa, ya. Kenapa? Anda mempertaruhkan, memberikan nyawa saya itu tangan dokter itu, ya. Nah, saudara, jadi kalau Anda, ya, saya di sini bukan bermaksud untuk menyindir, menghina dokter, enggak. Yang ada yang hadir malam hari ini ada beberapa dokter juga. Ada dokter Benny, ya, ada dokter Roy itu, ya, ada dokter Erik, ya, banyak dokter-dokter di sini, ya. Murid-murid saya banyak dokter juga, ya. Jadi ketika saya berkota seperti ini, mereka nggak tersinggung. Jadi contoh profesi ini, yang punya profesi dia nggak tersinggung dengan apa yang saya katakan seperti ini, ya, karena ini merupakan sebuah kebenaran dan pengajaran itu. Ya, jadi kalau ditanya apa pekerjaan dokter itu, ya, apa yang sebenarnya Anda rasakan? Anda merasa bangga, ya, menjadi seorang dokter, karena itu pekerjaan yang mulia.
Anda bisa menolong orang, apalagi ketika pandemi itu kemarin tuh, taruhannya apa? Nyawa. Betul nggak ya? Di tengah wabah seperti itu. Ya, wah saudara, kita melihat para dokter yang berjuang seperti itu. Ini pekerjaan yang sangat mulia ini. Membantu orang-orang yang sakit itu. Nah, saudara, tapi ya loh, kalau umpama ditanya nih, ya orang-orang yang punya profesi, para dokter ini yang ada di Zoom meeting malam hari ini khususnya, ya, kalau ditanya nih, tapi bila kemudian Anda diberitahu bahwa bidang obat-obatan dan pengetahuan medis itu juga satu bagian di bawah kendali si iblis. Mungkin sebagian orang Kristen, Anda segera sadar dan segera mau menarik diri dari bidang itu, ya. Nah, saudara, pasti ini mulai kaget. Hah? Kalau gitu, nggak boleh jadi dokter dong. Ya? Lalu, yaudahlah, pensiun, jadi pendeta saja. Ya, nggak usah jadi dokter. Ya, nah saudara, saya punya murid, ya, dia jadi dokter, juga jadi pendeta. Ya, buka gereja. Ya. Nah, saudara, jadi dia tetap dokter, dia tetap pendeta. Saya tidak pernah menganjurkan untuk dia lepas dari dokter, enggak. Ya, nah dia tetap pada profesinya. Nah, sekarang anjurannya apa? Ketika menemukan ya, kontras seperti ini, di sisi lain Anda bangga dengan pekerjaan yang mulia. Tapi ketika mengetahui bahwa sudah dikendalikan oleh iblis dan Anda sadar, ya, Anda jangan segera menarik diri dari bidang itu, ya. Jangan terlalu cepat keluar. Tapi lakukanlah perlahan-lahan. Karena Anda ya ada di daerah kekuasaan si iblis. Betul. Faktanya seperti itu. Hati-hati bertindak agar Anda tak jatuh dalam sistem perangkap iblis yang mematikan itu. Ya. Nah, contoh lain selain dokter. Atau Anda di bidang engineering, ya, atau pertanian, atau penerbitan dan sebagainya. Hati-hati sekali bila hendak tinggalkan sistem itu. Lakukanlah perlahan-lahan agar Anda tak kehilangan kemerdekaan Anda sebagai anak Allah. Karena Anda akan terperangkap si iblis di dalam satu keadaan. Nah, saudara, banyak orang mengira kalau mereka lari dari sistem si iblis adalah perkara menguduskan diri atau mempersembahkan diri kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh dan sepenuhnya. Bukan, saudara. Ini adalah perkara keselamatan. Usaha Anda untuk menyucikan diri atau bersungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Tidak punya kuasa apapun untuk melepaskan Anda dari cengkeraman si iblis. Kenapa? Karena dari awal Anda lahir di bumi. Anda sudah terjebak di dalam sistem si iblis dan tak ada jalan keluar kecuali hanya karena belas kasihan Tuhan dengan menyelamatkan Anda. Tuhanlah yang mampu mengeluarkan Anda dari sistem si iblis dan menegakkan Anda di atas batu karang yang teguh dan menjaga agar kakimu tidak goyah. Ya, dengan cara ini pekerjaan yang sedang Anda kerjakan sekarang dapat diubah menjadi sarana bagi kepentingan dia sampai nanti ia memerintahkan Anda untuk meninggalkannya. Amin. Nah, dengan adanya kecenderungan bahwa semua sistem di dunia ini selalu menuju ke arah kepentingan si setan dan menjauh dari Allah, tak heran bahwa mata si iblis selalu menunggu akhir dari semua usaha Kristen yang ujung-ujungnya mengarah kepadanya juga. Setiap kali kita melakukan usaha apapun, kita harus berhenti dan bertanya, kalau usaha kita akhirnya justru membantu iblis membangun kerajaannya. Amin. Nah, saudara, malam hari ini ya kita mulai membatasi. Karena kita tahu bahwa sistem yang dibangun oleh iblis ini, namanya dunia ini, cenderung menarik kita untuk menjauh dari Allah. Tapi jangan terus langsung emosi seperti itu. Ya. Dan untuk menutup ini saya berikan kesaksian. Ada satu dokter, ya. Satu dokter, dia praktek di Taman Palem.
Ya, ketika dia ikut kelas pemuli dan ini, ya dia orang yang cukup lama ya, masih zaman-zaman rumah doa segala bangsa, dia sudah bergabung dengan kita semuanya. Nah, ketika mendengar firman ini, ya apalagi Pak Andres menyampaikannya dengan ya dia memberikan contoh dirinya keluar dari pekerjaannya menjadi hamba Tuhan full timer dan sebagainya. Wah, saudara, dia tuh rasanya kayak kebakar gitu ya. Wah, mau cepet-cepet ya, keluar dari pekerjaannya seorang dokter itu. Ya, tapi Pak Andres berkata begini, ya, jangan keluar. Loh, Pak, kan itu bahaya. Iya, memang. Tapi kamu sudah terlahir ada di dalam sistem itu. Hanya Tuhan yang bisa mengeluarkan engkau, bukan idemu, bukan gagasanmu. Ya, kalau engkau masih ada di tempat itu sampai saat ini, sekarang cek aja. Ya, apa yang kamu lakukan tujuannya kemana? Untuk membantu kerajaan si iblis atau untuk memuliakan Tuhan? Caranya gimana? Dan nanti Tuhan akan berikan pengalaman. Ya, nah dia buka praktek nih di Taman Palem situ. Ternyata saudara, setelah mendapatkan wejangan dari Pak Andres ini, ya, ada beberapa orang dari kampung sekitar Palem Lestari itu datang ke sana. Kebanyakan orang-orang miskin ya, datang berobat ke situ. Terus Roh Kudus memberikan sebuah hikmat kepada si dokter ini. Ya, ketika dia ketemu dengan pasien ini, dia ingat apa yang dikatakan Pak Andreas. Tujuannya untuk Tuhan atau membantu sistemnya si iblis itu. Untuk Tuhan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia melepaskan haknya. Kan seorang dokter praktek kan mau cari duit. Nah, salah satu tindakannya apa? Duit bukan masalah. Cara memandangnya, di depan saya ini adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Saya bukan seorang dokter, tapi saya adalah hamba Tuhan. Profesinya tetap dokter. Tapi dia nggak pernah bersikap seperti dokter profesional yang cari keuntungan duit. Dia menganggap dirinya hamba Tuhan. Supaya dia bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, betul? Nah, ngerti ya maksud saya? Dia menganggap dirinya hamba Tuhan. Ketika dia berkata, aku ini hamba Tuhan, di depannya ini adalah jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Paling tidak, mereka harus mendengar tentang Injil Kristus yang menyelamatkan itu. Nah, penyakit, keadaan itu hanya instrumen saja untuk seseorang boleh mendengar tentang kabar baik, yaitu tentang Yesus. Amin. Ya, nah, tanya, Bu sakit apa? Oh, sakit gini. Oh, oke. Ya, Bu, ada dua macam cara menyembuhkan. Ibu mau yang gratis atau yang bayar? Itu dokter pertanyaannya aneh. Ibu, mau yang gratis atau yang bayar? Lah, namanya orang susah, orang miskin. Ya, ditanya mau yang gratis atau bayar, kira-kira pilih mana? Gak usah miskin lah. Anda juga kadang-kadang tanya, mau gratis atau bayar? Ya gratis itu enggak itu. Nah, dia bilang, emang ibu ini bilang gini, udah miskin, udah sombong pula. Dia bilang gini, emang zaman segini masih ada yang gratisan katanya. Masih bisa menjawab begitu loh. Jadi ditanya sama murid saya ini, dokter ini bilang, mau yang gratis atau yang bayar? Emang zaman begini masih ada gratisan? Oh ada. Dari dulu sampai sekarang itu gratis. Ya. Kamu mendapatkannya dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Itu ayatnya kan begitu, betul? Bukan kamu mendapatkan dengan cuma-cuma, berikan dengan cumi-cumi, bukan. Nah, saudara, jadi
masih ada gratis. Masih, dia bilang gitu. Nah, Bu, ya pilih mana? Ya pengennya gratis. Nah, terus si dokter dia bilang, kalau gratis, nggak disuntik, nggak dikasih resep, nggak nebus ke dokter. Lah apa? Nggak nebus ke apotek gitu ya. Lah apa itu? Didoain. Didoain. Lah, didoain. Nah, Bu, Ibu tahu ya, kan orang Chinese ya. Jadi saya Kristen, Tuhannya kan Tuhan Yesus. Tapi saya tidak memaksa Ibu untuk jadi orang Kristen. Ya, di dalam Al-Quran, Alkitab Ibu sendiri, kan ditulis bahwa Isa itu diutus ke dunia untuk menyembuhkan banyak orang, kan? Ada ayatnya. Dalam surat Maryam itu ada bahwa Isa itu diutus untuk menyembuhkan semua orang. Oh iya, saya pernah dengar Pak Ustadz ngomong begitu. Nah, Ibu mau disembuhin sama Isa itu gratis. Ya mau gitu ya, didoain sama dia. Sembuh. Dia tetap jadi dokter. Tapi caranya, betul nggak ya? Sampai satu hari, saya kaget. Dia khotbah di satu gereja. Ya, saya pikir seperti murid saya yang satunya. Ya, dia buka gereja jadi gembala tapi masih dokter. Saya tanya, masih praktek? Oh enggak, Pak. Saya sekarang sudah full timer. Saya sekarang sepenuh waktu melayani Tuhan. Sejak kapan? Sejak Tuhan bilang, keluar dari pekerjaanmu. Jadi bukan karena Anda pengen cepat-cepat keluar, enggak. Nanti Tuhan akan menentukan kapan Anda harus keluar. Amin. Selama Anda masih bisa beroperasi di tempat itu diizinkan oleh Tuhan, lakukanlah aja semuanya. Tapi batasi. Apa yang Anda lakukan, lihat dulu. Anda melakukan pekerjaan itu untuk membantu kemajuan kerajaan iblis, atau untuk membantu, atau untuk kemuliaan Tuhan atau bukan. Batasannya di situ ya. Nah, sekarang mulai mengerti ya. Profesi apapun juga. Jangan cepat-cepat pergi tinggalkan itu. Sampai Tuhan sendiri nanti yang mengatur. Ya, mengatur, dia akan suruh Anda keluar. Berhenti dari pekerjaan itu. Nah, saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu ya. Tadi awalnya saya mau habisin ya, tapi kayaknya ini penting, harus detail untuk menjelaskannya supaya tidak salah paham ya. Besok kita akan bicara tentang dunia di bawah air. Wah, penasaran ya? Dunia di bawah air memang ada? Pak, jangan-jangan Bapak mau bicara tentang Nyi Roro Kidul ya? Bukan. Besok saudara, ini lebih hebat. Amin. Nah, ajak teman-teman yang lain untuk bergabung supaya mengerti tentang dunia di bawah air. Ada apa dan apa itu dunia di bawah air. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Nah.